income sekitar 4 sampai 5 miliar per tahun. Tapi nggak happy ya. Yang saya lakuin adalah 1 tahun adalah bisa berinvestasi 24 perusahaan. Satu perusahaan bisa berimpact ke 60 pegawai. Supaya mereka juga bisa bawa uang yang baik gitu ya kepada keluarga gitu ya, bisa menyekolahkan anak. Nah itu sangat membahagiakan saya sih at the end of the day. Hai Glenda. Halo Ibu Mariko. Senang sekali untuk bertemu. Nice Finally, to meet you ya. too. Thank you. Finally. Terima Thank kasih you. sudah datang ke sini. Thank you so much. Ibu, one Thank you. question. Yes. Nihonjin desu ka? Nihonjin de wa nai desu. Arigatou gozaimasu. Oke, Ibu, kita boleh lanjut ngobrol di sini. Hai, Langsung thank aja. you. Dozo. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Oke, standby semuanya. 3, 2, 1, action. More than just hidden gem. Welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Mariko Asmara Yoshihara. Arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak. Lengkap ya Ibu namanya. Terima kasih, terima kasih. Dan betul orang Jepang ya? Saya sebenarnya bukan 100% orang Oke. Jepang. Jadi saya half Japanese, saya half Indonesia. Saya lahir di Indonesia, saya ke Jepangnya mulai umur 2 tahun. Dan saya dibesarkan lebih banyak di Indonesia. Orang tua saya adalah orang Jepang dan Indonesia. Tapi kemudian saya married dengan orang Jepang lagi. Dan kemudian saya kembali ke Jepang lagi, begitu. Oh, kembali ke Jepang. Jadi cukup bolak-balik nih Betul, ya. betul. Oke, dan settle di Indonesia sejak tahun berapa nih Bu? Saya sudah settle lama, jadi mungkin bisnis saya pertama kali itu pada waktu saya mulai di umur 18 tahun atau 17 tahun ya. Itu sudah di Indonesia Ibu? Itu sudah Indonesia. Wow. Saya sebenarnya membantu, mungkin ini harus saya terima kasih dengan my brother. Jadi my brother dan sister-in-law itu dia sudah mulai jadi entrepreneur pada waktu di umur saya di 18 tahun. Karena ini adalah perusahaan kecil SME, Small Medium Enterprise, dan mereka tidak punya banyak staffnya. Jadi saya dipaksa untuk bekerja untuk my brother and sister-in-law. Nah disitulah mungkin saya terasah ya. Karena saya tidak bisa pilih-pilih kerjaan kan, begitu Pada saat kan ya, itu. pada saat itu ya, right gitu. Karena memang tujuannya adalah mau membantu keluarga, begitu kan, mau membantu my brother and sister-in-law. 99% pekerjaannya selalu berhubungan dengan Jepang jadinya. Jadi umpamanya membuat film, kita juga suka banyak menjadi dubber untuk Ocean. Jadi Ocean itu kan juga diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah salah satunya juga kami adalah jadi production house-nya atau menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Waktu itu saya tidak tahu namanya bisnis itu seperti apa, tapi karena pingin membantu, dan my brother paksa saya, okay, you have to do it, you have to master it, you have to do this and that gitu ya. Nah itu saya thankful ya kepada mereka karena itu yang men-shaping saya selalu tidak menjadi orang yang mau mencoba pekerjaan apa saja, tidak menolak meskipun saya tahu bahwa itu susah. Tapi saya dipaksa untuk bisa gitu ya. Nah itu mungkin di situ perjalanan saya, awalnya tadi dipaksa, tapi kemudian akhirnya saya enjoy, karena saya bisa lihat klien-klien saya happy. Jadi wow thank you so much. Saya nggak pernah tahu how to actually to do designing dengan AutoCAD waktu itu. Tapi klien saya minta tolong bisa buat AutoCAD nggak untuk buat spare part untuk di mobil-mobil Toyota. Nah akhirnya saya pun juga belajar how to actually to design the spare part dengan AutoCAD dan semuanya begitu. Wow, tapi sebelum terjun ke bisnis secara langsung di usia muda ya, did you have something else in mind that you actually wanted to do, Ibu? No, sama sekali enggak. Memang enggak ada Sama sekali awalnya. enggak. Kalau benar-benar boleh dikatakan kalau secara jujur itu benar-benar hanya kecemplung aja. Kecemplung aja dan kemudian mungkin keinginannya adalah membantu orang yang kita cintai ya jadinya. Jadi my brother, my sister-in-law, saya tahu banget karena small medium enterprise, wah nggak bisa gaji orang lah ya kasarnya ya. Jadinya nggak bisa gaji orang, kalau kita kan mau 365 hari ya kita boleh lah ya kita Namanya bantu keluarga ya. Bantu keluarga kan, right? Tadinya sih mau bilangnya 1 minggu 1 jam 2 jam aja, waduh saya kerjanya 365 hari, nggak ada liburnya sama sekali ya. Tapi mungkin karena saya masih muda pada waktu itu saya enjoy aja akhirnya. Sambil nangis-nangis ya, enjoy nangis-nangis ya. Enjoy nangis-nangis ya. Karena nggak pernah ada nggak pernah belajar, langsung dicemplungi aja begitu ya.
Jadi banyak otodidaknya juga. Kalau dimarahin ya dimarahin di depan kliennya, langsung marah di depan saya begitu. Tapi I see if you keep on doing it gitu, ada aja celah-celahnya bagaimana untuk bisa enjoy ya gitu ya, enjoy the job itself gitu ya. Klien saya banyak dari Mitsubishi, dari banyak banyak good company begitu, dan mereka sangat apa ya, rajin dan what do you call it, sabar untuk mengajarkan saya. Jadi saya dikasih uang, tapi saya sebenarnya diajarkan oleh klien saya ya. Dan tadi saya dengar ada bisnis film, ada Betul, dubbing, sampai ke betul, spare part. Jadi betul. bisnisnya apa aja nih yang sebenarnya digeluti oleh Ibu Mariko? Apalagi awalnya katanya SME ya Betul, sebetulnya. betul, Selamat. Jadi awalnya itu adalah waktu perusahaan Jepang datang ke Indonesia itu, mereka waktu di zaman-zaman manufacturing awal ya, gitu awal. Tetapi jasa itu tidak ada, hampir tidak ada. Jasa itu perfilman, editing, translation, interpreting, photocopy machine, gitu ya, yang dalam skala besar begitu ya, 3D gitu, susah sekali untuk dicarinya. Nah, kita lihat itu ada celahnya. Jadinya ada celahnya di situ. Bahkan banyak mitra-mitra orang asing yang datang ke kami itu mereka tidak punya laptop. Nah, jadi akhirnya beli laptop banyak-banyak dari Jepang, kemudian kita taruh ke satu kubikel kayak apa ya, mungkin kayak business center begitu, dan kita perbolehkan mereka untuk menggunakan laptop tersebut. Tetapi saya juga masih ingat banyak yang tidak bisa menggunakan laptop waktu itu. Jadi akhirnya saya menjadi sekretarisnya mereka. Karena jadi sekretarisnya mereka, saya jadi mengerti sebenarnya apa yang mereka lakukan gitu at the end of the day. Betul kan? Oke, Nah, jadi sebenarnya start small ya Ibu dari start Mariko. small, kemudian dari sejak services itu akhirnya kita baru mulai untuk investasi lebih ke production house, lebih ke hal-hal yang bisa sustainable dan bisa 365 hari bisa bekerja lah untuk kita gitu. Setelah saya bekerja beberapa tahun untuk keluarga saya memberanikan diri saya sendiri untuk keluar dari kenyamanan comfort zone dari What did you do? keluarga. Jadi saya merasa bahwa saya harus belajar dari satu perusahaan yang super besar supaya saya tahu bagaimana bisa membuat bisnis yang super besar. Karena kalau SME aja kita belajar dari SME juga biasanya itu-itu aja at the end of the day. Nah, saya akhirnya memberanikan diri saya untuk bekerja di Grand Hyatt waktu itu. Grand Hyatt Indonesia, kalau kita tahu waktu itu di zaman itu adalah hotel yang paling berbintang, dan kemudian yang datang-datang ke situ adalah ya menteri lah, presiden lah, kemudian A-listers ya. elite lah ya begitu ya. Dan kemudian juga dari mancanegara banyak ya begitu. Nah, dari situ saya buat satu komitmen kepada diri saya sendiri bahwa saya datang ke situ bukan untuk bermain-main, tetapi saya harus bisa mendapatkan 100 orang terkaya yang tinggal di Grand Hyatt. Karena saya memang tahu bahwa saya akan do my business, my own business. Jadi kalau mau bisnis apapun juga, bisnis kerupuk, sampai mau kapal terbang, at the end of the day you need a client, right? Jadi alasan saya bukan saya mau jadi hotelier, but I just want to actually to pick up the 100 database yang di mana saya bisa buat mereka adalah menjadi klien saya pertama pada waktu saya buka perusahaan saya gitu. Nah, itu saya mulai dari situ 3 tahun. Saya ingat bahwa gaji yang saya dapat 1 bulan itu adalah 1/10 dari gaji yang sebelum saya dapatkan. Oke, jadi saya downgrade diri saya karena kalau umpamanya saya di SME itu saya happy, tetapi I'm not going to meet dato ini, dato itu tidak akan pernah ketemu, right? Gitu ya. Big business player itu tidak akan ketemu karena kita mainnya di SME. Jadi cuman berkecukupan saja. Nah, jadi saya lihat bahwa kalau I keep on doing that, saya nggak akan mungkin bisa gitu untuk bisa grow lebih faster. Was it worth it? Very worth it. Ya. Sekarang sampai per hari ini, I think setelah dari Grand Hyatt, klien dan investor saya adalah dari kalangan yang saya bina pada waktu I was in the Grand Hyatt. I see. Jadi dapat nih Bu ya 100 orang. Ya. Oke, luar biasa. Dari situ saya tidak pernah lagi ada problematik dengan klien base, itu nggak ada. Oke, dan setelah keluar dari Grand Hyatt, akhirnya Bu Mariko mendirikan bisnis sendiri. Yes, sebelum saya sudah membuat bisnis sebelumnya di Grand Hyatt bersama dengan my brother, jadi kita spin out, jadinya ada PT baru gitu. Tapi again, saya lihat di situ adalah saya ada
problematik dengan kok nggak growth-nya nggak banyak. Mungkin ini thank you juga ya dengan saham ya, karena saya main saham itu dari tahun berapa ya? Sebelum 1 tahun sebelum saham BCA diterbitkan itu di tahun 2000 ya Kayaknya kalau nggak salah. 2000-an ya kalau nggak salah. 2000, Betul. right? Nah, karena saya suka main saham, akhirnya saya tahu sebenarnya pergerakan uang di Indonesia tuh ada berapa banyak gitu. Nah, kalau orang yang nggak suka main saham, kita dapat 1 miliar 1 bulan tuh kita happy. Banyak teman-teman saya yang akhirnya dia merasa, I'm so happy because I got already 1 billion gitu ya. 1 miliar aja udah happy karena merasa bahwa dari 0 ke 1 miliar. Tapi terima kasih dengan saham, saya bisa belajar mapping sebenarnya kok di F&B tuh bisnisnya segini besarnya. Kalau di otomotif nih segini besarnya gitu ya. Jadi saya nggak terlalu happy gitu kalau umpamanya melihat bahwa waduh cuman hanya omsetnya cuma 5 miliar 1 bulan atau 10 miliar 1 bulan gitu. How you can kick yourself untuk bisa lebih dari situ gitu yang kayak gitu. Akhirnya dari situ saya bisa melihat betapa kecilnya bisnis yang dilakukan oleh ya perusahaan SME. ya saya SME saya gitu ya dengan keluarga. Nah, jadi saya mau pingin kick off kapan sih saya bisa lebih dari situ gitu. Nah, lama-lama saya cari kesempatan bisa gandeng perusahaan asing ya gitu ya. Gimana caranya untuk bisa punya perusahaan yang skalanya bukan Jabodetabek tapi skalanya global gitu ya. Nah, akhirnya saya 2 kali pernah melakukan IPO perusahaan saya, jadinya salah satu perusahaan yang kita establish, kemudian bekerja sama dengan third party yang dia mengajarkan saya how to actually to do IPO. Mungkin yang achievement yang terbesar adalah salah satu perusahaan IPO kita punya market cap itu sampai 10 triliun rupiah gitu ya. Dan itu saya mulainya cuma hanya dengan $10.000. Ya, jadinya dari $10.000 itu cuma hanya kalau di sini 150 juta yang aduh kecil sekali kan Bisnis gitu apa kan. kalau boleh tahu? Itu adalah salah satunya adalah perusahaan recruitment company. Tapi perusahaan recruitment company yang kita jadikan jadi perusahaan global jadinya. Namanya adalah JAC Recruitment Indonesia gitu. Saya dulu pernah juga melakukan recruitment juga, tetapi akhirnya cuma hanya bisa Jabodetabek area aja. Nah, akhirnya saya mencari partner kerja, kemudian partner kerja dan bagaimana caranya kita bisa go global. Kita sekarang cabangnya ada sampai ke Amerika juga. Jadinya meskipun bisnisnya sama, tetapi you punya perputaran uangnya dan kemudian main zona negaranya udah berbeda gitu. Oke, wow, luar biasa. Jadi perjalanannya bisa dibilang dari small sampai akhirnya bisa punya perusahaan IPO yang market cap-nya 10T. Betul. Kalau bisa tahu kode emitennya apa nih, Bu? Kode emitennya, karena ini kita mainnya di Jepang itu 2242 kalau nggak salah. I see. Oh, jadi even listingnya bukan di Bursa Iya Indonesia. betul. Karena Di kalau di Nikkei. Indonesia itu kan perputaran sahamnya kecil ya. Jadi itu kalau dibandingin sama dunia gitu, London, dibandingin sama New York, dibandingin yang mana kan kecil ya. Akhirnya kita cari yang agak lebih susah, jadi yang top Asianya itu adalah Jepang jadinya. Dengan begitu aja akan banyak perubahan lah begitu ya. Currency juga kita jadi menang. Jadi waktu itu saya ingat banget 1 yen itu waktu itu 60 rupiah. Wow. Waktu saya IPO itu currency-nya waktu saya mau exit itu 1 yen itu udah 125 rupiah gitu waktu itu. Jadinya bisa ada double gain lah begitu, double gain gitu ya, seperti itu. Tapi yang ingin saya kalau mau pingin share ke sahabat-sahabat Amirai itu adalah jangan bermimpi kecil. Terus kayak gitu saya tahu bahwa saya bukan pembisnis yang ulet dan pintar jadinya. Jadi kalau pembisnis itu kan ada yang super inovatif seperti kayak kalau di Indonesia siapa sebutkan Tanoto lah, Pak Tanoto lah dan siapalah begitu ya. Mereka super excellent. Saya orang biasa-biasa aja. Tapi saya belajar tahu kekurangan saya dan bagaimana saya bisa antisipasi kekurangan saya itu dengan mengkomplementkan kekurangan saya itu dengan mencari mitra kerja gitu jadinya. Jadi mitra kerja itu yang akan membantu saya untuk bisa lebih naik level jadinya. Jadinya kalau kita bisa cukup rendah diri untuk tahu apa kekurangan kita dan kita mau untuk selalu
berkembang gitu ya, berkembang, itu ada aja, selalu ada jalannya. Dan saya cukup kaget juga begitu banyak orang yang mau menggandeng kita bukan karena Mariko-nya hebat, tetapi Mariko dengan populasi Indonesia yang 280 juta penduduk gitu. Nah, tidak banyak player yang tahu mengenai how to actually to win the market in Indonesia. Jadi kita harus berbangga bahwa kita ini dalam situasi di mana banyak negara asing yang juga sangat melihat bahwa Indonesia ini adalah menjadi next country yang sangat interesting untuk dijadikan business Tujuan. player begitu ya. Oke, kalau sekarang Anggo Ventures ini portofolionya apa aja sih Bu? Kita cukup banyak diversify, jadi bisa dari F&B, which is Okuzono, Casa Cuomo juga ada ya di Gunawarman. Kita juga ada bakery juga, shop juga, ada yang dari Jepang namanya Aoyama di Bali, dan kemudian ada Bow Bakery juga, begitu juga. Salah satu portfolio kita untuk yang para vegan, mungkin mereka sudah kenal juga namanya Bergrins juga, Bergrins. Sampai ke pertanian, sampai perbankan. Jadi kita ada semuanya di situ. Jadi kita kalau punya microfinance, ada mereka yang butuh keuangan, kita bisa pergi ke gandeng tangan. Kalau butuh pinjaman untuk sementara, untuk bisa expansion, mereka juga bisa pergi ke B-share juga, begitu. Nah, jadi kita lihat bahwa memang banyak kendala di SME untuk bisa ekspansi ya. Jadi saya sih berharapnya adalah apa yang kita bisa lakukan itu adalah bisa berdampak ya. Itu juga base dari experience saya juga gitu. Waktu saya melakukan bisnis, kok kayaknya susah banget gitu ya jadi seorang pembisnis di Indonesia gitu ya. Di awal-awal juga saya juga jadi investor pertama untuk kitabisa.com. Jadi saya selalu merasa bahwa itu harus harus balance between kita mau cari cuan, tapi juga harus balance untuk bisa memberi kebaikan juga kepada orang lain. Jadi kalau kita tidak bisa, tetangga kita ada lebih kaya dari kita, apa yang kita jual nggak ada pembelinya. Ya, jadinya saya mungkin karena kebetulan saya datang dari Jepang sama Indonesia, saya bingung kok di orang Jepang itu semuanya dapatnya gajinya 20 juta minimum. Kenapa semua orang bisa belanja di Chanel kalau mau gitu ya. Nah, itu menurut saya keadilan di finance, keadilan di keuangan itu tuh sangat penting sih ya jadinya. Jadi saya sangat merasa bahwa itu harus gitu di dalam lina-lina bisnis kita itu memberikan kemampuan bagi orang untuk bisa self financing gitu ya dirinya sendiri. Dan saya karena wanita, saya lihat juga wanita begitu banyak yang tidak bisa baca finansial. Nah, jadi saya ingin ngajak teman-teman saya yang buta finance untuk bisa juga belajar baca laporan keuangan, bisa mandiri lah kata orang gitu ya. Jadi di Anggo Venture itu kita memberikan kesempatan siapa aja untuk bisa ikut sama kita. Jadi tiap minggu kita ada pembelajaran tiap 1 jam untuk baca laporan keuangan gitu ya. Nah, kalau media Intas sendiri biasanya akan lebih punya keinginan untuk belajar biasanya begitu. Oke, dan baik Bu Mariko sendiri dan juga Anggo Ventures nih kayaknya fokus dengan yang namanya social impact. Betul. Social impact apa sih yang menurut Bu Mariko tuh penting banget untuk Ibu Mariko bisa berikan nantinya? Oke, harus solusi-solusi yang diberikan itu harus baik untuk lingkungan. Ya, baik untuk lingkungan. Jadi apapun juga yang kita invest itu, kita tahu bahwa itu tidak akan merusak lingkungan. Tidak bisa semuanya 100% kita lakukan secara kayak abis-abisan gitu ya. Sampai plastik kita nggak pakai gitu, I think it will be very difficult. Tapi at least mindful lah gitu, mindful. Nah, banyak solusi yang kita investasi itu adalah lebih yang ke arah situ. Dan kemudian bisa memberikan kesempatan bagi teman-teman kita yang punya income $2 per day, karena kita masih lihat itu masih banyak sekali ya gitu ya. Nah, umpamanya mereka yang suka mengambil sampah gitu,
mereka juga bisa bisa mendapatkan income yang lebih baik dengan solusi kita gitu. Nah, itu yang kita coba untuk berikan saat ini. Mungkin kalau sekarang itu kan banyak banget anak muda tuh yang fokus cari cuan yang tadi Bu Mariko Betul. bilang ya. Along the way, apa sih yang membuat Ibu turn into more like a socially mindful person? Oke. Mungkin yang saya ingat adalah saya ingat banget bahwa saya pernah berapa tahun itu saya mendapat income sekitar 4 sampai 5 miliar per tahun. Tapi nggak happy ya. Pokoknya Why? nggak tahu. Kalau ditanya saya juga bingung. Pokoknya nggak happy deh. Pokoknya nggak happy, kesel, suka marah-marah, tidak merasa terkonek, tidak merasa bahwa diperlukan manusia orang lain. Really? I feel so lonely and then I feel so grumpy kata orang ya begitu ya. Dan saya sampai pernah lihat ada waktu saya berikan training ada yang take a video dan kemudian saya lihat video saya sendiri, saya sampai kaget. Ini saya pikir monster. No. No. Masa sih sampai segitunya? Ya, tapi it was me. Jadi at the end of the day saya just realize sebenarnya uang itu tidak bisa memberikan kebahagiaan sama sekali. Jadi saya kembali untuk mencari jati diri, sebenarnya kebahagiaan itu apa sih gitu. Tapi saya juga tidak akan menyatakan bahwa uang itu tidak perlu gitu. Dan akhirnya saya menentukan uang yang saya perlu itu harus berapa banyak sih gitu dalam 1 bulan. Nah, itu yang saya akhirnya buat decision. Saya buat decision adalah saya tidak perlu untuk membuang uang di atas $3.000 per bulan. Setelah itu hidup saya jadi lebih gampang jadinya. Jadi itu adalah salah satu cara saya untuk bisa membuat diri saya lebih ada peace in mind. Dan kemudian salah satu buku yang sangat inspired saya itu adalah yang pembuat Astra, Pak William ya. Jadi beliau selalu menyatakan bahwa tujuan bisnis itu ada bukan cuan aja, tapi memberikan banyak lowongan kerja kepada banyak orang. Nah, akhirnya saya bisa shaping diri saya sendiri, bisa tahu sebenarnya saya ini mau pingin jadi orang yang seperti apa. Jadi kalau ada ₹1 yang saya bisa tahan, saya tahankan dan bisa itu memberikan lowongan kerja seperti kayak di Okuzono, bisa 60, 70 ada family baru ya gitu ya. Nah, itu sangat membahagiakan saya sih at the end of the day. Nah, itu yang membuat saya mungkin bisa berubah seperti itu. Are you much happier now? Yes, much happier. Even though mungkin saya kadang-kadang, bulan ini kok mepet-mepet ya gitu ya uangnya. Tapi saya much happier. Saya mungkin dapat uang 200.000, 300.000 dari Airbnb saya aja udah kayaknya udah dapat 1 triliun gitu. Finally, I got one more day to actually to live ya gitu ya. Nah itu sangat membahagiakan saya sih. Kalau bukan barang atau materi, apa sih tujuan atau mimpi Bu Mariko ke depannya? Saya selalu punya rumus di dalam kehidupan saya. Pokoknya kalau 1 hari saya manage waktunya 24 jam itu adalah 14, 6, 4 jadinya. Jadi 14 jam kerja, kemudian 6 jam tidur, kemudian 4 jam itu untuk ngurus keluarga. Jadi saya masak juga sendiri. Saya masak untuk tukang gardening, saya tukang supir saya juga saya kasih makan juga gitu ya, supaya mengucapkan terima kasih ya gitu ya. Jadi jangan pakai uang aja tapi gimana caranya bisa appreciate them gitu ya. Nah, itu adalah salah satu ritual saya dan termasuk agama juga kita harus punya waktu untuk sembahyang. Nah, itu adalah saya alokasin waktunya. Sama aja di perusahaan adalah yang saya lakuin adalah 1 tahun adalah bisa berinvestasi 24 perusahaan. Minimal. Nah, 24 itu harus satu perusahaan bisa berimpact ke 60 pegawai. Itu aja sih. Jadi kalau 24 dikali 60, nah yang saya lihat adalah jumlah orang-orang yang bisa bekerja sama kita dan kita bisa berimpactful kepada mereka supaya mereka juga bisa bawa uang yang baik gitu ya kepada keluarga gitu ya, bisa menyekolahkan anak gitu ya. Kita 1 tahun biasanya alokasin beberapa dana gitu, meskipun nggak ada profit pun juga tetap kita udah alokasin dana untuk bisa beasiswa 10 anak. Wow, Gitu. luar Jadi biasa. ya jadinya thank you. Itu nothing tetapi benar-benar saya suka kenapa? Karena kita didukung oleh banyak teman-teman kita juga dan kita mulai dari sesuatu yang tidak ada sama sekali
Dan akhirnya jadi kayak movement ya gitu ya. Jadi movement, dan saya lihat bahwa begitu banyak orang yang sebenarnya pingin berbuat baik sih sebenarnya begitu. Nah itu satu hal yang saya rasakan kebahagiaan saya sekarang begitu. Oke. Nah menarik tadi katanya kalau nggak ada profit, program beasiswa tetap jalan. Nah Betul. membiayainya dari mana nih Bu nih? Di perusahaan itu punya cash flow, right? Jadi kalau saya cash flow saya dan investment saya jauh lebih besar daripada profit saya jadinya. Nah, jadi kita penggalangan dana itu juga cukup baik gitu ya. Jadi dari dana yang kita galang itulah kita alokasikan. Biasanya kalau CSR itu biasanya kan dapetnya dari profit ya gitu. Tapi menurut saya agak aneh kalau umpamanya dari profit aja. Dari awal memang kita buka perusahaan memang tujuannya adalah untuk berbuat baik gitu. Jadi memang sudah dari awal sudah dikasih ke pundi-pundinya jadinya, sudah dialokasikan gitu. Oke, nah untuk Ibu Mariko sendiri investasi personal apa sih yang dilakukan mungkin selain saham tadi ya? Selain saham ya, terus saya nggak ada sih ya. Jadi saham. Saya benar-benar cuma saham, dan kemudian investasi kalau ada uang berlebihan langsung saya invest. Saya langsung alokasin uangnya untuk modal untuk Anggo Venture lagi. Saya lebih senang adalah membawa uang itu balik lagi ke dalam Anggo Venture lagi, dan kemudian diinvestasikan bersama karena di situ ekspertisnya ada semua begitu. I see. Berarti Anggo Ventures juga punya investasinya sendiri ya Bu? Betul. Oke, dalam bentuk apa nih kalau boleh tahu? Kita biasanya ada di properti, ada juga kita bagi di beberapa, kemudian juga ada juga di reksadana juga, kita juga ada pelanggan tetap Anda juga gitu ya. Dinasti berarti ya Bu ya? Betul sekali ya gitu ya, karena menurut saya bisnis itu nggak selalu tiap kali cuan kan ya gitu ya, jadinya kita harus diversifikasi ya. Itu sangat penting untuk membuat kita tuh nggak jadi orang sinting. Kita harus happy juga jadi business owner karena kita dibantu juga oleh para expertise gitu. I see. Nah, mungkin Bu Mariko boleh bagikan tips kepada sahabat Merasyat atau generasi muda ya terutama, bagaimana mereka bisa menjadi pengusaha atau entrepreneur yang bukan hanya menguntungkan diri sendiri, tapi juga bisa berimpact untuk masyarakat. Mulailah dari hal yang kecil ya, dan dari hal yang kecil, pokoknya kita pekerja nih ya pekerja di satu perusahaan, let's say ya, mulailah Sabtu Minggu itu membantu SMI tetangga kita gitu. Jadinya jangan kalau kita mau mulai jadi seorang pembisnis itu tidak yang artinya harusnya kita berhenti dari kerjaan kita sekarang kemudian langsung pindah gitu. Nah itu menurut saya itu bunuh diri gitu ya kalau kayak begitu ya. Nah yang saya sarankan adalah coba mulai kecil-kecil seperti kayak saya mulai pertama kali dengan my brother and sister in law. Jadi di situ saya banyak belajar dan saya bisa persiapkan mental saya gitu ya. Nah kalau Anda bisa lakukan kayak gitu adalah Sabtu Minggu Anda cobalah untuk membantu SMI atau startup yang lain yang punya masalah macam-macam. Kalau Anda coba untuk membantu adalah Anda akan bisa lihat apakah Anda memang cocok untuk jadi seorang entrepreneur atau tidak. Dan satu hal lagi yang mungkin yang berita baik untuk kalian semua adalah di Indonesia itu kalau mau mulai jadi pembisnis itu cukup dengan $10.000 aja gitu. Maksudnya kecil banget gitu ya. Tidak perlu harus ada miliaran gitu yang seperti itu. Nah, tapi memang harus ada ilmunya dan harus persiapkan mental ya jadinya. Jadi jangan sampai kita langsung terjun begitu aja. Cari masalah sebanyak-banyaknya supaya kita jadi lebih pinter. Jadi jangan sampai tiap hari nggak ada masalah. Dengan begitu kita selalu jadi kaya dengan ilmu jadinya. Bu Mariko, boleh tanya beberapa pertanyaan lagi Boleh, ya? boleh. Definisi mapan untuk Ibu Mariko itu apa? Mapan untuk saya mungkin pengeluaran lebih kecil daripada Pemasukan. dari pendapatan. Dan pendapatan saya sudah sebutkan adalah hanya $3.000. Jadi tidak lebih dari $3.000 sama sekali. I see. Gitu. Jadi kalau umpamanya kita mau pergi, umpamanya ya, let's say saya mau pingin deh pergi ke Jepang gitu atau mau pingin bertamasya ke Jepang. Yang saya lakukan karena saya itu adalah pasti akan di atas $3.000. Yang saya lakukan adalah cari workshop siapa yang butuh guest speaker saya. Right? Cari side hustle juga ya? Side hustle dong gitu kan, yang kayak gitu kan, right gitu kan ya. Jadi saya selama 20 tahun tuh nggak pernah bayar flight sama hotel tuh pakai uang sendiri. Nah jadi it's really depend on your commitment-nya kemana. Dan yang terakhir adalah definisi sukses untuk Ibu Mariko.
Sukses bagi saya adalah bila saya bisa melihat bahwa orang-orang di sekitar saya yang saya tahu dia penghasilannya dari berapa juta sampai berapa, at least saya bisa lihat bahwa mereka itu adalah sudah punya penghasilan di atas $2.000. Kalau saya bisa melihat itu, wah kayaknya udah selesailah Udah kerjaan content saya ya. gitu ya. Baik. Mungkin lebih ke arah situ mungkin ya. Oke, terima kasih Bu Mariko. Terima kasih. Kita Thank menuju you. ke Terima segmen kasih. games ya, Oh wow, sebentar aja oke. games ya. Thank you. Oke, gamesnya adalah kalimat gantung. Jadi nanti Ibu sambung kata-kata saya ya. Oke, kalimat gantung. Open Oke. question. Open question, Open oke. question. Oke. Hal yang paling saya hargai dalam hidup adalah Trustworthy, jadi kejujuran. yang berikutnya. Ketika merasa tidak yakin, saya seringkali. Saya bertanya kepada Tuhan. Oke, next question. Hal yang paling membuat saya tetap semangat dalam berinvestasi adalah Ingin melihat bahwa semua stakeholder saya merasa happy dan kemudian juga mereka bisa makmur. Stakeholder itu termasuk sampai staff saya ya, begitu ya. baik. Dan pertanyaan berikutnya, saat merencanakan masa depan, hal pertama yang saya pertimbangkan adalah Pertama adalah dilihat resikonya bagaimana dan kemudian saya akan mengkotak-kotakan resiko yang paling kecil, yang paling sedang, menengah dan kemudian teratas. Begitu. Oke, that's it. Thank you so much Ibu Mariko. Thank you. Terima kasih. Sahabat Meraset, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Ibu Mariko Asmara Yoshihara. Kalau kamu suka dengan episode kali ini, jangan lupa like, comment, dan share, dan tentunya subscribe ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye! Bye, thank you. Terima kasih. Thank you. Terima kasih banyak. Definisi mapan itu berbeda untuk setiap orang. Ada mereka yang hidup untuk hari ini, dan mereka yang membangun masa tua sedari muda. Aplikasi M-Stock hadir untuk mereka yang ingin jadi mapan. Perkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi, baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Asset. Download aplikasinya sekarang.